Disuruh. Tadi disuruh, sekarang ditawarin. Iya. Disuruh, sekarang ditawarin. Tuh. Tadi disuruh, ditawarin. Buka bayar. Hei. Buka bayar. Tadi suruh, sekarang ditawarin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu sabi'atu wa samanuna ba'dal mi'ati lahitani ru'atiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Asyakan Nabi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa Imam Ahmad ibnu Athaillah Asyakan Nabi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa asrari. Berkata Imam Ahmad di dalam kitabnya, yaitu kitab hitam juz 2 halaman 19 baris paling bawah, al-ibaratul fusul
Al-ibaratu futun li'ailatil mustami'in wa laysa laka illa ma anta lahu akilu. Imam Ahmad ibnu Athaillah Asyakandari rahimahullah. Al-ibaratu utawi keterangan pirang-pirang ilmu makrifat allati yu'abbiru kang nerangakeun biha kelawan yasi allati ahlu hazi tariqo sapa wong kang ahli ikilah iki dadalan minal ulumi saking pirang-pirang ilmu wal ma'arif lan pirang-pirang ma'rifat utun niku dadi kekuatan li'ailati kedua pirang-pirang agane jasa al mustami'ina wong kang pada ngarungu al-idofatu utawi ngidofat akan lisani iku kedua makni bayani iku tetap kedua makna bayan ayat tegese yasi al-ayat tegese yasi ibaratu min haitsu hale tetap saking arah-arah makna hiasi ibarat kutul arwahi iku bayan kekuatane pirang-pirang ruh illati kang dadi keluarga wa humul mustami'un la nutawi yasi'illah al-mustami'una wong kang pada ngerungu al-muhtajuna kang pada butuh kabeh ila mayulqa maring barang kang den paringi ilaihi yasi'illati minal mawa'izi saking maring mawa'iz wal hakimi an pirang-pirang hikmah wa hakami an pirang-pirang hikmah sama anal atimata kaya barang kang tetap satuhune pepanganan husiata kang mangsa lahiriah kutun niku dadi kekuatan li abdani kedua pirang-pirang badan al-muhtajina kang hajat kabeh ilaiha maring at'imah wa laisa lakalan ora nono iku tetap kedua sira ilama anta angin apa barang utawi sira lahu kedua ya si barang akilu iku mangan akilu iku mangan Jadi sebelum membahas pengajian malam ini perlu diketahui pengajian minggu lalu man uzila lahu fi taqdim wa himmati masamil khalq ibaratuhu wa juliyat ilaihi isyaratuhu. Maka pengajian minggu lalu man uzina lahu barang siapa yang sudah diberi izin sama Allah fi takdir untuk menguraikan ilmu-ilmunya Allah, untuk menyampaikan ilmu-ilmu hakikat,
Siapa orang yang sudah diberi izin sama Allah takbir untuk menguraikan ilmu-ilmu ketuhanan adalah seseorang yang hatinya sudah tidak terikat lagi dengan keberadaan. Adalah seseorang yang hatinya sudah tidak terikat lagi dengan makhluk. Ketika seseorang tersebut senantiasa zikir di hadapan Allah, dia zikir di hadapan Allah terus, dia zikir di hadapan Allah sampai dia menangis di hadapan Allah, dia zikir menangisi kesalahan-kesalahannya, maka madadun ilahiyah datang ke dalam qalbunya. Bantuan daripada Allah datang kepada hati orang tersebut, maka bercahaya akibat zikir orang tersebut. Ketika seseorang tersebut senantiasa zikir di hadapan Allah, terus dia berzikir di hadapan Allah, sampai dia menghilangkan keterikatan terhadap pengguna, sampai dia menghilangkan keterikatan terhadap makhluk yang hanya butuh dia kepada Allah. Dan ketika dia hanya butuh kepada Allah, maka hati orang tersebut akan bercahaya. Ketika hati seseorang tersebut akan bercahaya, maka ketika dia mentakbir, menguraikan ilmu-ilmu hakikat, ketika dia mentakbir, menguraikan ilmu-ilmu Allah, dia tidak ketergantungan lagi dengan keduniaan. Dia tidak mengharapkan imbalan daripada penyampaiannya ilmu daripadanya. Dia tidak mengharapkan imbalan daripada makhluk. Ketika dia tidak mengharapkan imbalan dan apapun daripada makhluk, dengan mentakbir, mengajarkan ilmu-ilmu Allah, maka manuzilnya lahu, ini adalah alamat bahwa orang tersebut telah diberi izin sama Allah untuk menguraikan ilmu-ilmu Allah. Ketika dia sudah diberi izin sama Allah untuk menguraikan ilmu-ilmu Allah, dia tidak mengharapkan imbalan daripada mauizah atau nasihat atau ceramah yang dia keluarkan melalui lisannya, maka orang tersebut adalah golongan yang mana hati orang tersebut telah timbul cahaya. Ketika hati seseorang tersebut timbul cahaya, maka kullu kalamin, setiap perkataan orang tersebut iswatul qalbi, yang berpakaian dengan perkataan orang tersebut dibalut dengan cahaya. Itu pengajian minggu. Tapi seberapa besar pun cahaya nasihat yang dikeluarkan daripada lisan orang soleh tersebut, bila mana hatinya si pendengar tersebut masih tertutup, maka cahaya Allah tidak akan sampai kepada hati orang tersebut. Bagaimana ciri hati orang tersebut yang tertutup daripada hidayah Allah? Ciri hati orang tersebut yang telah tertutup daripada cahaya Allah adalah hati yang penuh dengan kesombongan, adalah hati yang tidak mukhlis, yang tidak ikhlas. Seperti apa hati yang tidak mukhlis, hati yang tidak ikhlas dalam pengajian minggu lalu? Dia datang ke pengajian, ketika dia datang ke pengajian, niat karena ingin usahanya maju, maka dia datang ke pengajian. Karena ingin hartanya banyak, maka dia datang ke pengajian. Karena dia ingin pekerjaannya selalu membuahkan hasil, maka dia datang ke pengajian. Maka ketika dia ngaji semata-mata hanya untuk dunia, ketika dia ngaji semata-mata hanya untuk pekerjaan, ketika dia ngaji semata-mata hanya untuk laku dagangannya, maka ini ciri hati yang tidak mukhlis,
Ketika hati yang tidak mukhlis, maka sebesar apapun cahaya Allah itu tidak akan sampai ke dalam hati yang orang di dalam hatinya tersebut tiada mukhlis. Maka madadun ilahiyah, bantuan daripada Allah itu tidak akan sampai ke dalam hati orang tersebut. Ini salah satu hijab. Kenapa lisan kita tidak pernah dikabul dalam doa-doa kita kepada Allah? Ini salah satu hijab. Kenapa kita tidak menemukan keistijabahan daripada Allah? Ini salah satu hijab. Kenapa doa kita tidak pernah didengar sama Allah? Kenapa? Karena kita datang kepada Allah. Kita datang kepada Allah itu karena ingin usaha kita maju. Kita datang kepada Allah ingin pekerjaan kita. Kita datang kepada Allah ingin dunia kita banyak. Maka ketika itu pula dunia tidak akan datang kepada diri kita. Maka itu pula kekayaan tidak akan datang kepada diri kita. Kenapa? Karena madadun ilahiyah, bantuan daripada Allah tidak mengalir ke dalam hati seseorang yang telah tertutup karena tiadanya ikhlas di dalam hatinya. Karena sebesar apapun cahaya itu tidak akan berguna bagi orang yang buta. Sebesar apapun cahaya itu tidak akan berguna bagi orang yang buta. Seberapa besar, seberapa indah pun suara burung itu tidak akan berguna bagi orang yang tuli. Hati yang tertutup adalah hati yang mana tiada keikhlasan di dalam diri kita. Ketika dia ngaji, datang berangkat ngaji, dia ngaji ingin usahanya lancar. Ketika usahanya nggak lancar, udah beres, nggak ngaji lagi. Nah ini nggak mukhlis. Makanya kenapa nih kita usaha nggak maju-maju? Kenapa nih doa kita tidak terjawab-jawab? Ini alasannya karena kita menutup cahaya Allah di dalam hati kita. Dengan apa kita menutup cahaya Allah di dalam hati kita? Karena tiadanya ikhlas, karena tiadanya sifat mukhlis di dalam hati kita. Apa tiadanya sifat mukhlis? Kita ngaji kepada Allah, kita bukan datang kepada Allah, tapi kita mendatangi dunia. Kita datang ke tempat pengajian, kita bukan datang kepada Allah, tapi kita datang kepada dunia. Ini salah satu yang menghijabi lisan kita, doa kita tidak pernah didengar sama Allah. Maka besok kita ngaji semata-mata hanya karena Allah. Ketika kita ngaji semata-mata hanya karena Allah, disitulah kita tidak akan terhindar daripada ba'udha min rahmatillah. Kita akan selalu dirahmati sama Allah. Kita akan selalu dijawab doa-doa kita sama Allah. Karena hati kita mukhlis, karena kita tidak ada hijab hati kita untuk menerima madadun ilahiyah, yaitu bantuan daripada Allah. Itu pengajian minggu. Al-ibaratu kutun li'ailatil mustami'in wa laysa laka ila ma anta lahu akibu. Al-ibaratu kutun li'ailati mustami'in. Bermula ibarat-ibarat, ungkapan-ungkapan atau pepadah-pepadah, mau'izuh, nasihat-nasihat merupakan makanan bagi para pendengarnya yang berhajat. Dan tidak ada bagi engkau kecuali sesuatu yang mana engkau bisa memakannya. Jadi pengajian malam ini, al-ibaratu kutun li'ailati mustami'in. Bermula
ada ibarat-ibarat atau ungkapan-ungkapan atau ceramah-ceramah nasihat, itu merupakan makanan hati. Jadi makanan rohani adalah ilmu. Maka dengan makanan itu tumbuhlah daging. Maka bila mana tiada makanan, maka kuruslah kerempeng orang tersebut. Bahkan bisa sakit dan fakir orang tersebut. Di dalam diri kita ini ada dua perkara. Yang pertama jasad, yang kedua rohani. Kadang-kala kita ini selalu memberi makan jasad kita sampai kita lupa memberi makan rohani kita. Andai kata ibaratuhu, jasad kita bila mana tidak diberikan makan, maka kita akan lemas. Bila mana jasad kita tidak diberikan makan, bahkan kita akan kurus, bahkan kita akan sakit. Bahkan bila mana orang tersebut tidak pernah makan, maka orang tersebut pasti akan sekarat. Bila mana tiada pernah makan, jasad orang tersebut pasti mati. Sebagaimana hati, bila mana hati kita, rohani kita tidak pernah diberi makan sama kita, dia akan kurus kerempeng, bahkan dia akan sakit. Bila mana kita tidak pernah memberi makan ini hati, bahkan hati kita bisa mengalami yang namanya kematian, mautul qalbi, kematian hati. Jasad ini membutuhkan makan, dan rohani pula membutuhkan makan. Apa makanan-makanan rohani, apa makanan-makanan hati kita, agar terhindar hati kita daripada penyakit-penyakit tersebut. Sebagaimana jasad bila mana tidak diberikan makan, pasti akan sakit. Maka makanan-makanan rohani adalah mauizah hasanah. Makanan-makanan rohani adalah nasihat-nasihat agama. Maka makanan-makanan rohani adalah ilmu-ilmu agama, di mana tempat untuk memberi makan rohani kita, maka datang ke tempat majelis ilmu, maka datang ke majelis taklim, maka datang ke pondok pesantren. Itu adalah salah satu cara untuk memberi makan rohani kita, agar terhindar rohani kita daripada penyakit-penyakit. Karena bila mana jasad tidak diberikan makan, maka jasad tersebut akan banyak terserang yang namanya penyakit. Sebagaimana hati bila mana tidak pernah diberikan makan, itu akan rentan terkena penyakit hati. Sebagaimana jasad kita, bila mana jasad kita ini kita berikan makan, maka akan tumbuh daging daripada makanan yang kita makan tersebut. Hati kita tidak pernah berikan makan, maka hati kita, rohani kita tidak akan pernah dewasa. Kita ini cuma kulitnya aja yang tua, rambutnya aja yang beruban, giginya aja yang ompong. Tapi secara rohani, ruh kita itu masih bocah, yang gak diberi makan, kecil kayak lele, palanya doang yang gede, badannya mah rambut doang beruban, kulit doang keriput, tapi keadaan rohani masih anak-anak. Bagaimana caranya rohani kita agar dewasa? Bagaimana caranya rohani kita agar tua? Maka perbanyaklah makan makanan hati. Di mana tempat makan makanan hati tersebut? Ketika kita mendengarkan pengajian, ketika kita mendengarkan majelis taklim, maka itu merupakan makanan-makanan hati.
Jadi makanan rohani kita adalah ilmu. Maka dengan makanan itu tumbuhlah daging. Maka bila mana kita tidak pernah makan, maka kita akan kurus, maka kita akan krempeng, bahkan kita bisa sakit, bahkan kita sampai mati. Karena orang yang tidak pernah makan adalah orang yang fakir. Ketika hati kita tidak pernah kita berikan makanan, maka hati kita pasti fakir. Fakir daripada ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Italaqtu lailatal mi'raj ala nar, fara'aitu aksara ahli al-fuqara." Kata Kanjeng Nabi Muhammad, ketika Kanjeng Nabi Muhammad lagi pergi Isra wal Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad ngabrung terbang laksana burung, terbang ke Sidratul Muntaha. Kanjeng Nabi Muhammad ketika pada malam Lailatul Mi'raj, pada suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad terbuka hijabnya, maka di antara langit-langit Kanjeng Nabi Muhammad melihat neraka. Kanjeng Nabi Muhammad melihat banyak ribuan orang, bahkan jutaan orang telah disiksa di dalam neraka. Maka bergetar Kanjeng Nabi Muhammad. Takut Kanjeng Nabi Muhammad melihat orang-orang tersebut sedang disiksa di neraka jahanam tersebut. Maka kata Kanjeng Nabi Muhammad, pada suatu ketika aku sedang Isra wal Mi'raj, maka aku melihat, pandanganku melihat neraka. Maka ternyata di dalam neraka tersebut paling banyak penghuninya adalah orang-orang fakir. Paling banyak penghuni neraka itu orang-orang yang fakir. Qalu ya Rasulullah ilal mal. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu fakir harta? Qala bal minnal ilm. Kata Kanjeng Nabi Muhammad, mereka bukan fakir harta, tetapi fakir ilmu. Ketika hidupnya orang tersebut enggan datang ke pengajian, ketika hidupnya orang tersebut enggan datang ke majelis taklim, ketika hidupnya orang tersebut enggak mau menuntut ilmu, akhirnya dia fakir terhadap ilmu. Enggak pernah hatinya makan. Dia terlalu mementingkan jasa dia, urusan jasad dia utamakan, sampai urusan makanan hati dia lalai. Alhasil hatinya penuh dengan penyakit. Ketika hatinya penuh dengan penyakit, karena tiada pernah dikasih makanan-makanan rohani. Ketika penuh dengan penyakit hati orang tersebut, maka orang tersebut akan fakir. Fakir ilmu. Banyak orang di neraka itu karena fakir ilmu. Maka datang kita ke tempat pengajian semata-mata supaya agar keilmuan kita tidak fakir. Dan cara untuk memberi makan rohani kita yaitu dengan datang ke tempat pengaji. Subihatil ibaratu ay al-mau'izatu wajah ila mustami'in bil
alladzi tanmu bihil ajsad. Diserupakan, diumpamakan nasihat-nasihat, pepatah-pepatah agama yang diarahkan kepada pendengarnya itu diserupakan dengan makanan, yang dengan makanan itu menjadi tumbuhlah jasad-jasad. Fahiya min jinsi qut ilamaha mina'ulil ladzi tanmu bihi qulub. Nasihat-nasihat agama itu termasuk jenis-jenis makanan. Dari makanan itu maka tumbuhlah itu hati. Jadi artinya jasad kita ini bisa berkembang. Jasad kita ini bisa berkembang. Bisa berkembang dengan makanan yang masuk ke dalam perut kita. Nah, demikian pula hati. Hati kita ini bisa berkembang. Hati kita ini bisa hidup. Dengan apa hati kita bisa hidup? Dengan makanan-makanannya. Sedangkan makanan hati itu adalah pergi atau datang ke majelis ilmu. Makanan-makanan hati itu adalah ngaji ilmu agama. Maka itulah makanan hati. Jadi artinya setiap tubuh atau jasad yang kurang gizi, jasad yang kurang makanan, tubuh yang kurang gizi akibat kurangnya makan, dia akan menjadi kurus dan mudah terkena penyakit. Bila mana jasad kita ini kurang makan, jasad kita ini kurang gizi, maka tubuh kita ini akan rentan terkena penyakit, baik penyakit yang di dalam ataupun penyakit yang di luar. Penyakit yang di dalam yaitu banyak bakteri-bakteri. Penyakit yang di luar kita akan terkena virus-virus tersebut bila mana kita kurang gizi tersebut. Sebagaimana hati, demikian pula hati yang kurang pemasukan itu hati, yang kurang mauizah itu hati, yang kurang ilmu itu hati. Maka hati yang kurang ilmu, hati yang fakir ilmu, hati yang kurang nasihat-nasihat ilmu agama, maka hati kita ini akan menjadi kurus dan mudah terserang penyakit-penyakit hati. Baik penyakit hati yang ada di dalam, yang berasal daripada nafsu, atau penyakit hati yang dari luar, yang datang daripada setan tersebut. Kenapa kita selalu iri? Kenapa kita selalu dengki? Kenapa kita selalu tidak ingin melihat orang lain itu maju usahanya? Karena hati kita ini terserang suatu penyakit. Kenapa hati kita terkena penyakit-penyakit yang timbul daripada dalam diri kita, yaitu nafsu? Karena kurangnya hati kita ini menerima makanan-makanan hati. Alhasil hati kita ini kurus kerempeng. Bahkan bisa sekarat hati kita karena tidak pernah dikasih makan. Ketika hati kita ini sakit, maka akan rentan terkena penyakit. Sebagaimana jasad yang lemah, jasad yang kurang gizi, itu akan terkena penyakit. Baik penyakit yang di dalam atau penyakit yang di luar, yaitu virus. Hati yang berpenyakit ini akan rentan terkena penyakit.
Hati yang kurang makan, hati yang kurang gizi, itu akan rentan terkena penyakit. Penyakit yang di dalam yang timbul daripada nafsu. Kita tidak senang melihat orang lain bahagia. Kita tidak nerima melihat musuh-musuh kita jaya. Kita selalu benci terhadap orang lain. Amarah tidak pernah terkendali di dalam hidup kita. Kenapa? Karena hati kita berpenyakit. Dan penyakit daripada luar. Kenapa ketika kita diajak maksiat gampang? Kenapa ketika azan datang kita enggan untuk sholat? Enggak ada lagi giroh agama di dalam diri kita. Gampang kita diajak sama seseorang untuk maksiat. Gampang kita diajak sama seseorang untuk berzina. Gampang kita diajak sama seseorang, diajak sama kepentingan, diajak sama pekerjaan untuk meninggalkan sholat. Karena lemahnya hati kita, karena berpenyakitnya hati kita, karena kurangnya kita memberikan makan yaitu rohani kita, kurangnya kita datang ke tempat majelis ilmu, kurangnya kita menerima nasihat-nasihat daripada orang alim tersebut. Alhasil hati kita tidak pernah hidup, hati kita selalu sakit. Jadi kedua itu makanan sangat diperlukan oleh manusia. Jadi manusia itu bukan hanya punya tubuh. Manusia itu bukan hanya punya tubuh yang sehat, tetapi juga hatinya manusia tersebut harus sehat. Kita jangan terlalu mengedepankan kesehatan jasad kita sampai kita melupakan kesehatan rohani kita. Manusia itu bukan hanya punya tubuh yang harus sehat, tapi juga harus hatinya juga sehat. Agar tubuh yang sehat cukup dengan makanan-makanan yang bergizi. Nah, hati yang sehat cukup dengan mau'izoh, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka demikian kita akan menjadi manusia yang sempurna. Tubuh kita sehat, rohani kita sehat. Nah, manusia yang condong, yang selalu mengutamakan makanan-makanan yang diperlukan tubuh, dan menomorduakan makanan-makanan yang diperlukan hati, maka ini manusia condong arahnya kepada hewan. Yang penting nyari makan aja, yang diutamakan urusan dunia aja, urusan perut aja, sampai dia melupakan makanan urusan hati. Maka bila mana dia terlalu mengutamakan condong terhadap urusan perut, urusan makanan jasad, dia melalaikan urusan makanan-makanan hati, maka orang tersebut seperti hewan. Yang penting nyari makan, urusan ngaji belakangan. Yang penting urusan dulu, ngaji belakangan. Ini condong terhadap hewan. Ini condong terhadap makanan jasad, tapi dia lalai terhadap urusan makanan hati. Maka ini adalah hewan namanya. Nah, kemudian manusia ada yang hanya mementingkan kesehatan rohani. Dia menuntut ilmu sampai melalaikan makanan-makanan. Dia menuntut ilmu, dia ngaji, dia berpuasa sampai melalaikan makanan-makanan yang dibutuhkan sama jasadnya.
Maka ini manusia yang condong kepada sifat malaikat. Jadi manusia itu ada yang condong ke sifat hewan, ada manusia yang condong ke sifat malaikat. Manusia yang condong kepada sifat hewan, yang terlalu mengedepankan urusan perut ketimbang urusan makanan hati. Dia terlalu mengedepankan urusan-urusan makanan yang diperlukan jasad, sampai dia melupakan urusan-urusan makanan yang diperlukan rohani. Maka ini orang sifatnya condong terhadap hewan. Ada manusia yang condong sifatnya seperti malaikat. Ketika dia selalu mengedepankan urusan makanan-makanan yang diperlukan hati, dia menuntut ilmu sampai dia melupakan makanan-makanan yang diperlukan oleh jasadnya. Maka orang ini condong kepada sifat malaikat. Nah, kalau bila mana manusia yang sempurna, manusia yang menjadi seimbang kedua-duanya, maka manusia yang sempurna adalah manusia yang jasadnya tidak kelaparan, hatinya pun tidak pernah kelaparan. Nah, disinilah kenapa manusia yang sempurna kedudukannya lebih utama daripada malaikat di sisi Allah. Manusia itu kan ada istilah, manusia itu lebih mulia daripada manusia yang seperti apa dulu. Kita ini masih hewan. Al-insanu hayawanun natik, manusia itu hewan sejenis natik yang berakal. Akal itu apa? Al-aqlu ruhun rohani, cahaya yang bangsa akal. Al-aqlu ruhun rohani, cahaya yang bangsa akal. Cahaya itu adalah apa? Cahaya itu adalah al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ketika manusia tidak mempunyai ilmu, maka kembali kepada hakikat awal. Al-insanu hayawanun, maka kita seperti binatang. Enggak ada tempat di surga dari binatang lah. Maka jangan sampai kita mati masih seperti binatang. Maka kita ini belum bisa menjadi manusia. Kita ini belum menjadi manusia. Kita ini masih binatang. Maka kalau kata orang dulu, udah suruh lu ngaji yang bener toh, belajar sekolah yang tinggi supaya jadi orang. Emang kita belum orang, mak. Orang dulu kan gitu. Kita suruh belajar supaya jadi orang. Ya emang bukan orang, itu binatang gitu. Al-insanu hayawanun. Manusia itu hewan sejenis yang berakal. Akal itu apa? Al-aqlu ruhun rohaniyun. Akal itu adalah cahaya sebangsa ruh. Ruh itu apa? Ilmu. Al-ilmu nur. Ketika manusia tidak mempunyai ilmu, maka kembali kepada hakikat awal, yaitu binatang. Belum kita menjadi manusia. Manusia yang kedudukannya jauh lebih mulia daripada malaikat di sisi Allah adalah seseorang yang sudah tidak lagi menjadi binatang, tapi dia sudah menjadi manusia. Bagaimana caranya seseorang tersebut sudah menjadi manusia? Maka al-aqlu ruhun rohaniyun, cari ilmu. Ketika ada ilmu di dalam kolbu kita, ada ilmu yang menyelimuti diri kita, maka seketika itu pula kitalah menjadi manusia. Di mana kita untuk mencari ilmu? Adalah di majelis ilmu, adalah di majelis taklim, adalah di tempat pengajian, adalah di pondok pesantren. Binatang kita ini semuanya. Makanya nggak paham, bangsa langit itu nggak paham sama doa-doa lu. Ini doa binatang, kayak suara ayam.
Ya suara kucing keong keong keong. Bangsaannya tidak paham. Maka kita ngaji setiap malam minggu, kita hadir setiap malam minggu, supaya agar kita untuk menjadi manusia yang sempurna. Dengan adanya ilmu yang sampai ke dalam hati dan pikiran kita. Cara agar kita untuk menjadi manusia adalah ketika kita datang ke majelis ilmu. Manusia itu ada berapa unsur? Ada 4 unsur. Yang sifatnya aridiyah ada 1 unsur. Yang sifatnya mendatang. Ketika kita masih 4 unsur berarti kita masih binatang. Air, jasad, apalagi itu? Angin, api. Api itu adalah amarah kita. Air itu adalah darah kita. Tanah itu adalah daging kita. Angin itu adalah nafas kita. Ketika kita mempunyai 4 unsur ini, kita masih binatang. Karena al-insanu hayawan. Nah, yang sifat yang kelima ini adalah sifat aridiyah, yang sifatnya dicari, yang sifatnya mendatang. Apa ini? Adalah nur. Adalah cahaya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan cahaya tersebut? Maka kita perlu ngaji, perlu datang ke majelis ilmu. Masih binatang dulu. Sombong. Manusia itu kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Iya, kalau kita manusia. Nah, kita belum jadi manusia. Jadi bila mana hati kita ini kurang makan, maka akan rawan terkena penyakit. Bahkan bila mana enggak makan, bisa sekarat ini hati, bahkan mati hati kita. Banyak orang yang lebih dulu hatinya mati daripada tubuhnya yang mati. Banyak orang yang hatinya lebih dulu mati sebelum tubuhnya itu mati. Ini yang bahaya ini. Orang kalau udah hatinya mati, itu kayak Abu Jahal. Mau seberapa benar pun Kanjeng Rasul, itu nggak bakalan hidang. Mau seberapa besar pun kebenaran yang dibawa oleh Kanjeng Rasul, maka tidak akan masuk ke kupingnya Abu Jahal. Kenapa? Karena hatinya Abu Jahal itu udah mati. Kenapa hatinya Abu Jahal itu udah mati? Karena enggan untuk menerima nasihat-nasihat daripada Kanjeng Rasul. Kenapa hati kita ini mati? Karena hati kita ini tidak pernah kita kasih makan dengan nasihat-nasihat agama. Bila mana hati kita lebih dulu mati daripada tubuh jasad kita, ini yang amat bahaya bagi diri kita. Banyak manusia yang lebih dulu hatinya mati sebelum tubuhnya mati. Karena selama hidupnya orang ini selalu mementingkan, yang dipentingkan, yang diperlukan tubuhnya. Tapi lalai untuk mementingkan makanan yang diperlukan hatinya. Enggak sedikit orang yang badannya sehat, enggak sedikit orang yang badannya kuat, tapi hatinya lemah, hatinya sakit karena kekurangan gizi itu hati, kekurangan makan itu hati, berupa ilmu-ilmu agama, nasihat-nasihat agama. Kalau makanan-makanan yang diperlukan tubuh itu bisa didapatkan di warung, itu bisa didapatkan di restoran, itu bisa didapatkan di warteg. Tapi kalau makanan hati itu hanya bisa didapat di majelis ilmu.
Makanan hati itu hanya bisa didapat di majelis taklim atau tempat pengajian. Bila mana hati kita tidak pernah makan, maka hati kita ini rentan terkena penyakit karena kondisinya lemah, tidak pernah diberikan makan. Maka ketika hati kita ini rentan terkena penyakit, maka ketika penyakit itu datang, yaitu kesombongan datang, riya datang, merasa benar datang, fanatik datang, semua keburukan-keburukan itu datang karena kurangnya makanan hati. Maka itulah yang dimaksud oleh pengarang. Al-ibaratu putun li'analiatin mustami'in. Ibarat ungkapan nasihat mau'izah, itu laksana makanan bagi hati. Walakin laisa kullu ta'am solihan nafi'an kali ajasad. Tetapi tidaklah tiap-tiap makanan itu patut bermanfaat bagi seluruh tubuh. Tidak semua makanan itu bermanfaat bagi tubuh manusia. Karena sebagaimana jasad manusia itu berbeda-beda. Ada orang tersebut diabetes, ada orang tersebut mempunyai darah tinggi, ada orang tersebut mempunyai asam urat. Maka makanan manis itu tidak bermanfaat bagi orang yang mempunyai diabetes. Sayuran bermanfaat bagi orang-orang yang mempunyai diabetes, tapi sayuran tersebut tidak bermanfaat bagi orang-orang yang mempunyai asam urat. Ya kan? Makanan-makanan asin, asam dan lain ini bermanfaat bagi orang-orang yang mempunyai asam urat, tapi ini tidak bermanfaat bagi orang yang mempunyai darah tinggi. Ngerti? Li'anna minatam ta'am yadurru ba'dal ajsad. Karena ada makanan yang membahayakan bagi tubuh. Li'anna minat ta'am, bagi sebagian tubuh ada makanan yang membahayakan bagi manusia, dan ada makanan yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Sebagaimana mau'izah atau hasanah atau ilmu itu tidak selalu bagus bagi kebanyakan orang. Maka perlu tahapan, perlu pengajian. Zaman sekarang ini nggak pakai tahap-tahapan. Orang disuruh ngaji kagak apa kagak langsung belajar ilmu. Akhirnya apa? Pinter ngaji kagak jadi embeng. Ya kan? Jadi embeng. Akhirnya dia terperangkap di dalam halusinasi dia sendiri. Ya kan, ada orang jalannya ngesot, dilihat sama halusinasi dia sendiri. Ada bocah kecil lagi bergantung. Waduh, lu punya apa ini? Lu disantet ini. Oh ini apa gimana? Ilmu agamanya kurang. Pemahaman agamanya kurang, tapi sudah diberikan wiridan khos, wiridan khusus. Akhirnya dia jadi manjur. Ketika dia jadi manjur, ini membahayakan bagi ketauhidan di. Akhirnya dia itu zikir bukan lillah, tapi katalabil karamat, karena mengharapkan suatu keramat. Karena kurangnya ilmu. Tapi kalau orang yang sudah berilmu, pemahamannya sudah tinggi, walaupun dia itu zikir sampai dia mempunyai suatu kelebihan dan dia bisa mengobati orang, ketika dia zikirnya itu lillah, enggak kata labil karam, enggak mengharapkan karam. Sampai di sini paham? Jadi ada hal-hal yang baik bagi manusia yang ini, yang tidak baik bagi manusia yang ini. Maka dari sinilah kiai-kiai kita, guru-guru kita semuanya kadang-kala ngasih wiridan beda-beda.
Kenapa sih anu mah wiridannya gampang banget, sedikit banget, la ilaha illallah cuma 300, kita mah 3000. Udah mayal hati wiridannya. Ngerti? Karena makanan yang ini kurang baik bagi rohani di, dan makanan yang ini baik bagi rohani di. Sebagaimana keilmuan atau nasihat atau mau'iz. Karena sebagian daripada nasihat, sebagian daripada ilmu ada yang tidak berguna, bahkan membahayakan bagi sebagian pendengarnya. Maka ilmu pun demikian, makanan pun demikian. Ada makanan yang bermanfaat bagi manusia lainnya, ada makanan yang membahayakan bagi manusia lainnya. Sebagaimana ilmu Allah itu ada yang bermanfaat bagi manusia lainnya dan ada yang membahayakan bagi manusia lainnya. Ngaji tauhid belum mantap, udah ngajinya perang aja. Yang dibahas kitab-kitab jihad aja, perang Rasulullah aja. Akhirnya apa? Dikit-dikit pengen perang, dikit-dikit pengen perang, dikit-dikit pengen perang. Ada hal yang itu tidak bagus untuk orang lain, dan ada ilmu itu bagus untuk orang lain. Sebagaimana makan. Maka ilmu pun demikian. Tidak semua ilmu itu cocok untuk pendengarnya. Ada ilmu yang bermanfaat bagi kelompok manusia, tapi ada ilmu yang membahayakan bagi kelompok yang lainnya. Contohnya, orang salik ini tidak cocok mendengarkan mau'izah atau ceramah yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang mustaukin, bagi orang-orang yang telah sampai. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang nanya?